Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai praktik terapi komplementer. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa itu terapi komplementer. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai praktik terapi komplementer, terutama terapi komplementer dalam masa kehamilan. Nah, yang pertama yaitu akupuntur dalam kehamilan. Nah, apa sih akupuntur itu? Sebelumnya pada pertemuan tentang mengenal terapi komplementer sudah saya jelaskan secara singkat mengenai terapi akupuntur. Nah, akupuntur kehamilan dalam terapi komplementer itu dapat membantu meningkatkan keseimbangan dalam tubuh. Nah, jarum akupuntur itu yang ditusukkan ke beberapa titik saraf dapat memicu pelepasan beberapa senyawa kimia otak seperti endorfin atau yang sering dikenal sebagai hormon bahagia atau hormon penghilang stres seperti itu. Nah, hal tersebut dapat membantu meringankan gejala-gejala yang membuat ibu hamil tidak nyaman. Nah, praktik akupuntur kehamilan sendiri menggunakan teknik penjaruman yang lembut tanpa rasa nyeri. Nah, jarum yang digunakan pada terapi akupuntur ibu hamil itu lebih halus dan jumlah titik akupuntur yang ditusuk lebih sedikit daripada jarum akupuntur dan titik akupuntur yang digunakan pada orang biasa ya atau bukan ibu hamil. Nah, kemudian terapi akupuntur untuk ibu hamil juga dapat diarahkan untuk mengimbangi tahap per tahap tumbang atau tumbuh kembang janin setiap bulannya. Kemudian akupuntur juga diarahkan agar ibu terbebas dari rasa ketidaknyamanan seperti gejala mual, muntah, nyeri pinggang, letih, sulit tidur, dan sebagainya. Jadi, gejala-gejala yang ketidaknyamanan yang dirasakan oleh ibu hamil dapat ditangani dengan akupuntur. Akan tetapi, gejala ketidaknyamanan tersebut masih merupakan hal yang fisiologis, bukan patologis. Nah, setelah terapi akupuntur, ibu hamil mungkin akan merasakan beberapa efek samping ringan ya, seperti kelelahan, kemudian perdarahan kecil, memar, dan nyeri di tempat bekas jarum. Nah, itu hal yang umum terjadi, nggih. Bahkan bukan saja terjadi pada klien yang tidak hamil sekalipun. Jadi, orang-orang yang setelah melakukan terapi akupuntur pasti akan merasakan beberapa efek samping ringan tersebut. Nah, ini ya, jadi manfaat akupuntur itu banyak sekali, nggih. Yang pertama adalah mengatasi morning sickness. Nah, apa sih itu morning sickness? Jadi morning sickness itu adalah gejala mual dan muntah yang dialami pada ibu hamil pada masa awal kehamilan ya. Jadi biasanya terjadi pada trimester pertama. Trimester pertama yaitu kehamilan pada usia 1 sampai 3 bulan. Nah, akupuntur tersebut juga dapat mengatasi hiperemesis gravidarum ya. Jadi, bedanya hiperemesis gravidarum dan morning sickness. Morning sickness itu biasanya dialami oleh ibu hamil pada trimester pertama dan mual muntah tersebut dirasakan pada pagi hari. Sedangkan hiperemesis gravidarum yaitu mual dan muntah dengan frekuensi serta gejala yang jauh lebih parah daripada morning sickness ya. Jadi mual muntahnya itu lebih sering, kemudian lebih parah dan bahkan membuat ibu menjadi tidak nafsu makan guys. Jadi energinya yang ada di dalam tubuh terbuang karena hiperemesis gravidarum atau mual muntah tersebut. Nah, kemudian yang kedua yaitu untuk mengatasi kelelahan yang umum dirasakan oleh ibu hamil. Jadi, ibu hamil sendiri biasa nggih apabila mengalami kelelahan, jadi mudah lelah. Nah, kemudian berikutnya yaitu meningkatkan kualitas tidur. Nah, efek relaksasi yang ditimbulkan setelah akupuntur itu dapat membuat tidur ibu hamil menjadi lebih nyenyak.
Kemudian kecemasan ataupun depresi ibu hamil juga berkurang. Nah, itu manfaat akupuntur. Kemudian yang manfaat selanjutnya yaitu meredakan nyeri punggung. Ya, ibu hamil itu biasanya akan sering mengalami pegal-pegal ya, rasa nyeri pada punggung belakang ya, dan juga panggul ya. Nah, nyeri semacam ini itu biasanya disebabkan oleh hormon, kemudian pertambahan berat badan, dan juga perkembangan janin dalam kandungan. Termasuk juga postur tubuh, perubahan postur tubuh ibu dan juga bisa disebabkan karena stres tinggi ya pada ibu. Oleh karena itu pentingnya ibu hamil untuk menghindari stres nggih. Kemudian manfaat akupuntur berikutnya yaitu mengatasi bayi sungsang nggih. Bayi sungsang yaitu dengan teknik khusus nggih. Untuk mengatasi bayi sungsang ini akupunturnya dengan teknik khusus yaitu disebut dengan moxibusi. Nah, itu digunakan untuk mengatasi bayi sungsang. Moxibusi itu menggunakan ramuan moksa yang dipadatkan menjadi bentuk batang seperti cerutu ya, seperti cerutu pada rokok itu. Nah, salah satu ujung moksanya itu dibakar dan didekatkan langsung ke titik saraf akupuntur di jari kelingking tapi pada kaki. Nah, itu merupakan teknik moxibusi untuk mengatasi bayi sungsang. Nah, bayi sungsang itu bayi yang seperti apa? Nah, bayi sungsang itu adalah posisi kepala bayi tidak berada di bagian bawah nggih. Jadi disebut posisi sungsang apabila posisi bayi melintang nggih. Jadi kepala entah di samping kanan atau di samping kiri. Kemudian manfaat yang terakhir yaitu meredakan nyeri saat bersalin ya. Nah, tadi juga ada meredakan nyeri punggung atau nyeri pada ketika hamil. Kemudian yang terakhir ada meredakan nyeri saat bersalin. Nah, akupuntur ini membantu mengurangi nyeri saat persalinan. Nah, itu biasanya manfaat yang diperoleh ini akan didapatkan apabila ibu melakukan akupuntur pada saat usia kehamilan memasuki akhir trimester ketiga nggih. Akhir trimester ketiga itu jadi sudah akan memasuki akhir trimester ketiga. Jadi mungkin sekitar kurang lebih pada minggu ke-36 ya. Minggu ke-36 ke atas sampai ke-40. Biasanya kan trimester terakhir minggu terakhir usia kehamilan terakhir itu pada minggu ke-40. Nah, kemudian akupuntur yang dilakukan itu yaitu dengan fokus penekanan untuk mempersiapkan serviks dan tulang panggul guna melancarkan proses persalinan. Jadi akupuntur yang dilakukan untuk mempersiapkan persalinan dan mengurangi nyeri yaitu fokus pada panggul ibu nggih. Jadi fokus pada panggul ibu dan juga serviksnya ya, mulut rahim untuk mempersiapkan persalinan. Nah, ibu hamil yang melakukan akupuntur seminggu sekali selama sebulan terakhir kehamilan akan mengalami persalinan yang lebih singkat dan lebih mudah daripada ibu hamil yang tidak melakukan akupuntur. Nah, akupuntur ini juga bisa mengindukasi ibu hamil yang sudah melewati tanggal kehamilan seharusnya. Akan tetapi itu juga berdasarkan dari saran dari dokter yang menangani ibu hamil tersebut. Baik, kita masuk ke subbab berikutnya yaitu aromaterapi kehamilan ya. Aromaterapi kehamilan dalam terapi komplementer. Nah, aromaterapi itu apa sih? Aromaterapi itu merupakan teknik perawatan tubuh dengan menggunakan atau memanfaatkan minyak atsiri atau kita biasa menyebutnya essential oil ya yang berkhasiat. Nah, jadi tidak semua essential oil itu
dapat digunakan untuk aromaterapi ibu hamil. Nah, minyak esensial yang digunakan yaitu dengan cara dihirup, kemudian diteteskan pada alat kompres, kemudian dioleskan di kulit, dituang ke air untuk berendam, atau digunakan sebagai minyak pijat. Nah, tujuan aromaterapi itu apa sih? Jadi tujuannya yaitu untuk mempengaruhi suasana hati atau kesehatan ibu hamil. Jadi penggunaan aromaterapi itu manfaatnya itu banyak sekali nggih. Ada juga untuk pengobatan sebagai pengobatan secara fisik nggih, tapi melalui aromaterapi nggih. Jadi melalui minyak essential oil dan juga bisa sebagai relaksasi. Nah, berikutnya yaitu manfaat aromaterapi kehamilan. Manfaat aromaterapi sendiri sebenarnya sangat banyak sekali. Dan manfaat itu tergantung dari minyak apa yang digunakan sebagai aromaterapi. Nah, secara umum manfaat aromaterapi untuk ibu hamil yang pertama membantu menghilangkan stres, kemudian meningkatkan energi dan meringankan ketidaknyamanan fisik terkait dengan kehamilan, memelihara kulit serta menghaluskan jaringan parut yang umum timbul pada masa kehamilan, kemudian meningkatkan kesehatan dan suasana hati. Sama dengan menghilangkan stres nggih. Kemudian membantu menstabilkan perubahan hormon selama kehamilan. Karena ibu hamil itu hormon di dalam tubuhnya itu sering berubah-ubah. Jadi mood ibu hamil itu juga sering berubah-ubah nggih. Jadi mood swing. Nah, kemudian mempercepat peremajaan kulit dan meningkatkan aliran darah. Berikutnya, mencegah timbulnya berbagai penyakit karena bersifat antibakteri. Kemudian menetralkan ketegangan dan mengurangi stres, memberikan kenyamanan dan relaksasi, menormalisasi metabolisme dan meningkatkan vitalitas, membantu mengatur keseimbangan tubuh dan menstimulasi proses terapi. Nah, aromaterapi kehamilan sendiri itu lebih banyak untuk menghilangkan stres, membantu memberikan kenyamanan pada ibu. Jadi lebih ke secara psikis ya. Nah, juga sebagai menstimulasi proses terapi. Jadi ibu hamil aromaterapi dalam kehamilan itu bisa mendukung ibu ketika sedang melakukan terapi yang lain. Misal, seorang ibu hamil melakukan prenatal massage atau pijat ibu hamil agar ibu tersebut rileks dan merasa nyaman dengan prenatal massage atau pijat yang dirasakan bisa didampingi dengan aromaterapi. Nah, seperti itu. Kemudian nah, ini minyak esensial yang umum digunakan sebagai aromaterapi kehamilan. Ada minyak cendana, lemon, kemudian ada jahe, ketumbar. Nah, itu manfaatnya untuk mengatasi morning sickness nggih. Kemudian pemakaiannya dengan meneteskan ke tisu lalu dihirup. Berikutnya ada minyak lemon. Ini tadi juga sudah dijelaskan nggih secara garis besar manfaatnya. Minyak lemon sendiri itu untuk mencegah varises pada betis ibu nggih. Nah, pemakaiannya dengan mengoleskan minyak pada kaki dan betis serta bagian-bagian di tempat varises sering muncul. Nah, untuk ibu hamil sendiri paling sering varises itu muncul pada betis kaki ibu. Nah, kemudian ada minyak jeruk orange, kemudian wortel dan kemenyan. Nah, minyak ini untuk mengurangi risiko stretch mark. Nah, penggunaannya dengan mengoleskan minyak di kulit perut. Tahu kan ya stretch mark? Stretch mark itu seperti garis-garis di sekitar perut ibu nggih. Nah, itu seperti garis-garis kecoklatan di perut ibu nggih. Stretch mark itu muncul karena perut ibu yang semakin membesar sehingga kulitnya merenggang nggih. Nah, kemudian ada minyak jahe, kayu putih, dan lada hitam. Nah, ini untuk mengatasi rasa nyeri nggih, untuk mengatasi rasa nyeri pada ibu dan juga termasuk untuk mengurangi ketegangan dan otot.
Nah, sehingga dapat melancarkan sirkulasi darah. Untuk pemakaian minyak jenis ini, itu dengan mengoleskan minyak yang sudah diencerkan pada betis sambil dipijat lembut. Nah, berikutnya yaitu kontraindikasi penggunaan minyak esensial. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa tidak semua minyak esensial atau essential oil dapat digunakan untuk aromaterapi ibu hamil. Nah, ada juga beberapa essential oil yang tidak disarankan untuk digunakan sebagai aromaterapi kehamilan. Nah, yang pertama, minyak aromaterapi yang harus dihindari saat kehamilan diantaranya minyak mawar, kemudian cedarwood, kemangi atau daun basil, thyme, dan juga serai. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu penggunaan aromaterapi dianjurkan setelah ibu hamil melewati trimester pertama. Oke. Jadi setelah trimester pertama pada sekitar bulan keempat sampai bulan ke-9. Nah, kemudian pemakaian yang berlebihan menyebabkan mual, muntah, dan pusing ya. Dosis yang tidak tepat dapat mengganggu kerja ginjal dan hati. Nah, dosis yang dipakai untuk aromaterapi dalam kehamilan dapat dikonsulkan terlebih dahulu dengan dokter yang menangani ibu hamil tersebut. Nah, misal essential oil yang digunakan pada diffuser misalnya. Untuk 100 ml diffuser mengharuskan untuk dosis essential oilnya yaitu hanya 2 sampai 3 tetes. Tapi itu juga tergantung dari minyak apa yang digunakan dan bisa berdasarkan resep dokter nggih kalau untuk ibu hamil. Nah, berikutnya aromaterapi dengan minyak esensial yang bersifat emmenagogic atau merangsang kontraksi. Nah, itu dapat membantu melancarkan persalinan, kemudian mengurangi rasa sakit, serta dapat melancarkan ASI. Nah, ini ada beberapa contoh jenis-jenis minyak aromaterapi. Sebenarnya jenis-jenis minyak aromaterapi itu sangat banyak sekali, baik itu di Indonesia ataupun di luar negeri, itu ada banyak sekali jenis essential oil di seluruh dunia, Jadi yang pertama ada ginger itu atau jahe, itu dapat mengatasi rasa mual dan muntah. Kemudian melindungi tubuh dari suhu dingin, mengatasi gangguan pencernaan, bersifat anti peradangan, mengatasi infeksi saluran kemih, kemudian gangguan bladder, tahu kan bladder? Bladder itu kandung kemih, kemudian membantu membersihkan usus dari parasit, serta menormalkan tekanan darah. Nah, yang kedua yaitu aromaterapi cedarwood. Aromaterapi cedarwood ini untuk mengatasi infeksi. Kemudian penyegar bagi kulit berminyak dan pori-pori tersumbat. Dapat juga mengatasi ketombe dan gatal-gatal serta menghilangkan bengkak dan mengurangi nyeri menstruasi. Berikutnya yaitu aromaterapi lang-lang ya, atau minyak kenanga kasarnya. Jadi minyak kenanga ini bersifat menenangkan, melegakan nafas dan menjaga kesehatan rambut. Berikutnya yaitu oil lavender. Nah, lavender ini memiliki efek menenangkan serta membantu tidur lebih nyenyak. Dan juga dapat merawat infeksi paru-paru, kemudian ada juga sinus, gangguan vaginal termasuk jamur atau vaginitis, kemudian radang tenggorokan, asma, dan juga peradangan yang lain. Nah, selain untuk mengatasi berbagai gangguan tersebut, lavender juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian regenerasi sel, luka terbuka, infeksi kulit, dan juga sangat nyaman untuk kulit ibu hamil yang cenderung sensitif. Berikutnya yaitu ada lemon. Untuk lemon sendiri kandungannya vitamin C-nya tinggi, otomatis memberikan efek menenangkan, meningkatkan suasana hati,
dan sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini karena lemon memiliki vitamin C yang tinggi, kemudian antiseptik, kemudian melawan virus dan infeksi bakteri, kemudian mengatasi hipertensi, sumbatan kelenjar hati dan limpa, memperbaiki metabolisme dan juga menunjang sistem kekebalan tubuh. Nah, selanjutnya yaitu peppermint. Nah, aromaterapi peppermint ini untuk membantu meningkatkan daya ingat dan kewaspadaan serta mengurangi kelelahan. Kemudian membantu membasmi bakteri, virus, dan juga parasit dalam sistem pencernaan. Peppermint juga dapat menyembuhkan gatal-gatal karena kadas dan kurap, herpes, gatal akibat racun tumbuhan juga bisa nggih. Nah, kemudian berikutnya yaitu aromaterapi rosemary oil. Nah, rosemary oil ini memberikan efek munculnya perasaan puas dan positif pada suasana hati. Nah, jadi ini contoh, misal ibu hamil yang sedang capek, sedang kelelahan, sedang stres, bisa menghirup rosemary oil ya. Caranya dengan dicampur dengan air dan menggunakan diffuser. Nah, itu akan memberikan efek positif ya, efek positif. Kemudian suasana hati yang meningkat, menyenangkan, kemudian menurunkan tingkat hormon kortisol yaitu hormon pemicu stres. Jadi hormon kortisol menurun, hormon endorfin meningkat, seperti itu. Kemudian juga dapat memperlancar peredaran darah, menurunkan kolesterol, mengatasi kerontokan rambut dan juga mencegah kulit kering dan varises. Berikutnya yaitu aromaterapi sandalwood ya atau cendana oil. Nah, cendana oil ini membantu menyembuhkan ISK, infeksi saluran kemih, dan juga dapat mengobati radang dan luka bakar. Kemudian dapat mengatasi gangguan tenggorokan, membantu mengatasi sulit tidur, dan dapat menciptakan ketenangan organ hati. Berikutnya yaitu jenis-jenis minyak aromaterapi. Nah, tadi sebelumnya sudah saya contohkan ya jenis-jenis minyak aromaterapi. Nah, akan tetapi ini jenis minyak aromaterapi yaitu yang biasa disebut juga sebagai minyak pembawa ya. Jadi minyak esensial yang sebelumnya saya berikan contoh itu tadi sering dikombinasikan dengan minyak-minyak pembawa. Minyak pembawa itu ini ya. Nah, terutama jika digunakan untuk pemijatan. Nah, minyak pembawa ini juga biasa dikenal sebagai minyak dasar atau minyak nabati. Nah, digunakan untuk mencairkan minyak esensial dan absolut sebelum diaplikasikan pada kulit dalam pijatan dan aromaterapi. Nah, ini sebagai campuran, ya. Jadi sebagai campuran dan kombinasi untuk sebagai absolut ya untuk mencairkan minyak esensial seperti minyak lemon, kemudian ada minyak ginger, sandalwood, rosemary, seperti itu. Nah, ini ada minyak bunga matahari, kemudian ada minyak alpukat, ada minyak biji wijen, minyak kelapa, minyak kemiri, minyak lidah buaya, dan juga minyak wortel. Berikutnya yaitu penggunaan minyak esensial dalam masa kehamilan. Nah, minyak esensial seperti Mani Royal, Mugwort, Marjoram, sage, selasih, jasmine, adas, oregano, rosemary, tarragon, dan juga cypress dapat memicu kontraksi uterus dan meningkatkan peluang keguguran. Nah, ini hati-hati dengan minyak esensial yang sudah saya sebutkan ini. Nah, ini dapat memicu kontraksi. Sehingga apabila ibu hamil merasakan kontraksi sebelum waktunya, sebelum persalinan, akan mengalami dapat meningkatkan peluang keguguran. Kemudian, produk minyak esensial campuran hanya boleh digunakan selama 3 bulan. Nah, pengenceran harus menggunakan dosis yang tepat, terutama apabila digunakan untuk masa kehamilan, menyusui, pada bayi, dan manula. Oleh karena itu, misal apabila seorang ibu hamil ingin menggunakan aromaterapi, dapat berkonsultasi dulu dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi.
Nah, apabila pada bayi bisa konsultasi dengan dokter spesialis anak, dan juga termasuk juga pada manula bisa berkonsultasi dengan dokter yang menangani manula, entah itu dokter umum atau dokter spesialis yang mengalami manula. Nah, berikutnya yaitu ada peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2004, yaitu menyebutkan bahwa produk berlabel therapeutical grade, natural, atau pure plant essential oil. Nah, minyak esensial berlabel fragrance oil dan parfum oil tidak boleh digunakan pada aromaterapi. Jadi apabila dalam essential oil dalam botol oil yang dibeli, apabila ada label fragrance oil dan juga parfum oil, itu tidak bisa digunakan untuk aromaterapi. Kenapa? Karena pasti sudah ada tambahan bahan-bahan lain, misal alkohol. Nah, itu sangat-sangat tidak boleh sangat tidak boleh digunakan untuk aromaterapi. Berikutnya, kemasan produk harus mencantumkan informasi mengenai tanaman yang digunakan, cara pengolahan, efek negatif, dan sebagainya. Kemudian, minyak esensial yang digunakan bukan hasil sulingan. Jadi, minyak esensial atau essential oil yang digunakan sebagai aromaterapi harus benar-benar pure plant essential oil. Jadi benar-benar minyak murni, Kemudian wadah produk harus terbuat dari gelas atau kaca, kemudian warna gelap dan tertutup rapat. Penyimpanan harus di tempat yang sejuk, kering, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Nah, apabila kalian menemui essential oil yang disimpan dalam botol plastik, sudah pasti itu bukan essential oil yang pure, yang murni, 100% murni. Karena essential oil yang murni seharusnya disimpan dalam wadah botol kaca berwarna gelap dan tertutup rapat. Nah, sekian materi mengenai praktik terapi komplementer. Yang pertama tadi ada akupuntur kehamilan dan yang kedua ada aromaterapi. Nah, berikutnya pada pertemuan berikutnya akan masuk pada materi refleksiologi kehamilan dan juga kiropraktik kehamilan. Dan masih ada lagi berikutnya yaitu Ayurveda kehamilan dan juga yang terakhir adalah yoga kehamilan. Dan yang terakhir yaitu ada pengobatan herbal kehamilan, Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari dan dipahami. Sampai bertemu pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.